hancurlah perusahaan itu. Karena bertukar job seperti itu. Begitulah ibadah kaum muslimin pada hari ini. Yang dikerjakan hati, lalu dikerjakan oleh lidah. Seperti melafalkan niat. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Apa kata ulama usul fiqh? Qasdu syai'i bimuqtaranan bifi'li. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Itulah yang dikatakan niat. Maka kalau ada orang makan sahur, itulah niat puasa itu. Jadi tidak perlu lagi sengaja aku puasa besok pagi pada bulan Ramadan pada tahun ini. Tidak perlu ditata seperti itu. Kalau ada yang makan sahur berarti sudah niat puasa. Nah ini puasa kayak orang-orang, bedanya dengan puasa sepertinya Nabi SAW. Apalagi, nah ini juga saya kritik mungkin panitia Ramadan dari remaja barangkali. Waktu ya masih menggunakan waktu imsak 10 menit sebelum subuh. Ini tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau waktu imsak juga garis miring subuh. Karena waktu imsak itu sama dengan waktu subuh. Mari kita buka Al-Baqarah 187 ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu, minumlah kamu. Sampai kapan? Sampai nyata bagimu benang hitam dan benang putih. Maksudnya fajar. Jadi kita bebas makan, bebas minum sampai terbit fajar. Terbit fajar ditandai dengan kumandangnya azan subuh. Itulah batas imsak kita, bukan 10 menit sebelum subuh. Dan ini saudara-saudara adalah dalam waktu-waktu normal. Dalam waktu-waktu insiden ya, ini tidak direncanakan. Orang yang ketiduran, telat bangun, buru-buru makan, baru buru-buru minum. Mau minum ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi minum nggak? Jadi minum nggak? Nah, ini nggak banyak kaum muslimin tahu. Kita dengarkan hadis Nabi SAW ya. Apa kata Nabi SAW? Idza sami'a ahadakumun nida, bila salah seorang di antaramu mendengarkan suara azan, maksudnya azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Azan subuh bukan azan zuhur. Wal ina'u ala yadih. Ada gelas terpegang di tangannya. Buat apa ini gelas? Ya buat minum, bukan buat mainan. Fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu min. Jangan dia letakkan gelas itu sampai dia memenuhi hajatnya. Selesaikan minum dulu, walaupun azan biarin. Selesaikan minum dulu. Selesai minum, sudah puas minum, sudah habis, dah letakkan lagi. Betapa mudahnya syariat ini kalau kita mau belajar. Ini yang dimaksud oleh ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah memudahkanmu, bukan mempersulitmu. Yang konyol lagi, sedang ngunyah-ngunyah, anak sedang ngunyah-ngunyah, teriak sebelah, imsak, imsak, imsak. Wih, muntahkan, nanti puasanya mudah sah. Udah di mulut disurah lagi muntahkan. Apakah sekejam itu ajaran Islam? Ternyata tidak. Bahkan yang di tangan pun disuruh habiskan. Jangankan yang di mulut, yang di tangan pun habiskan dulu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan direncanakan ya. Jangan direncanakan tuh azan dulu baru ntar minum. Jangan begitu. Yang lebih mungkin belum pernah kita dengar cerita dari Abu Umamah ya. Kita takhrij hadis tadi dulu. Hadis tadi kita bacakan, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, Ahmad dalam Musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadisus sahihah.
Hadis yang kedua, ini barangkali Bapak Ibu bisa kaget nanti. Diceritakan oleh Abu Umamah. Apa kata Abu Umamah? Uqimatis shalah. Salat sudah diiqamatkan. Berapa jauh antara azan dengan qomat? Berapa jauh? Barang 10 sampai 15 menit. Wal ina'u fi yadi Umar, gelas terpegang di tangan Umar. Rupanya yang ketiduran itu bukan kita aja, Pak. Umar juga pernah ketiduran. Ya, sedang minum. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah di masjid. Lalu Umar bertanya, qala asyrabuha ya Rasulullah? Masih bolehkah saya minum ya Rasul? Dengarkan jawab Nabi. Qal na'am, boleh kata Nabi. Fasyaribaha, Umar melanjutkan minumnya padahal sudah iqamat. Sekali lagi, jangan direncanakan. Ini insidental sifatnya, waktu darurat. Jadi dalam waktu-waktu normal, imsak garis miring subuh, yaitu azan subuh, itulah imsak kita, bukan 10 menit sebelum subuh. Ya, ini bedanya puasa Nabi dengan puasa kayak orang-orang. Nah, kenapa ini harus kita tekankan? Karena Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Apa kata Nabi? Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kami, maka amalnya tertolak. Ini puasa kayak orang-orang, tertolak, nggak ada nilainya. Ini pentingnya puasa seperti puasanya Nabi. Di nomor yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa menambah-nambah, termasuk waktu imsak 10 menit sebelum subuh, itu menambah-nambah namanya. Man ahdatsa fi amrina hadza, yang menambah-nambah dalam urusan kami ini, urusan ibadah, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka ibadahnya juga tertolak. Jadi jangan ngarang dalam ibadah ini. Kita mencukupkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, itu saja. Kita tidak perlu berkreasi, kita tidak perlu berinovasi. Ya, kita tidak perlu memperes otak bagaimana yang baiknya amal ini. Tidak, kita mencukupkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau memang kita sepakat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang akan kita ajarkan kepada anak kita. Salat seperti salatnya Nabi, puasa seperti puasanya Nabi, begitu seterusnya. Haji dan umroh juga seperti haji dan umrohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Isya dan Tarawih Masjid Ibnu Sabil Pisangan Baru, Jakarta Timur. Materi yang diamanahkan panitia Ramadan adalah mengajarkan anak sholat dan puasa, itu ya. Mengajarkan anak sholat atau ibadah lainnya ini terilhami dengan seorang soleh. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan hukama,
Ada yang mengatakan waliullah, namanya Luqmanul Hakim, sehingga nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-31, surah Luqman. Nah, kita bisa lihat dalam ayat 13 dan ayat 17. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sedangkan dia memberikan mau'izah, memberikan pelajaran kepada anaknya. Nah, dari situ terus ke bawah, pertama akidah, terus birrul walidain, kemudian pengawasan malaikat. Nah, setelah itu di ayat 17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah orang berbuat ma'ruf dan cegahlah orang dari berbuat mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ayat ini menjelaskan bahwa pola pendidikan Luqman terhadap anaknya tidak tertinggal pendidikan salat. Dan ini kemudian, walaupun Luqman hidup pada masa Bani Israel, dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa Bani Ismail. Sehingga Nabi bersabda dalam hadisnya, suruhlah anakmu salat ketika anakmu berumur 7 tahun. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan menyuruh anak ke masjid, tidak, tapi menyuruh anak sholat. Ini yang terbalik bagi kita. Kita, anak belum diajari sholat tapi disuruh ke masjid. Lalu di masjid dia bukan sholat, ngapain? Lari sana, lari sini, mundar sana, mundir sini, berisik di masjid, bukan sholat dia. Nah, ini kealpaan kita sebagai orang tua. Jadi perintah Nabi bukan menyuruh anak ke masjid, tidak, tapi suruhlah anakmu sholat. Jadi pertama kita ajarkan anak kita sholat terlebih dahulu, sambil diajarkan adab di masjid. Masjid bukan gereja, masjid bukan pasar yang kita harus berisik, harus jungkir balik, tidak. Masjid adalah rumah Allah yang kita harus menjaga. Tuh buktinya lari satu. Nih buktinya. Langsung terbukti. Karena anak tidak pernah diajari adab di masjid. Di masjid tidak boleh berlari, di masjid tidak boleh berisik. Nah, ini pola pendidikan Luqmanul Hakim, dari kecil diajari anaknya sholat. Namun perlu kita perhatikan, sholat yang diajarkan kepada anak bukan sholat kayak orang-orang. Lalu sholat apa? Sholat seperti sholatnya Nabi. Maka kita harus belajar sifat sholat Nabi. Kita harus ajarkan kepada anak sifat sholat Nabi. Apa bedanya sholat kayak orang-orang dengan sifat sholat Nabi? Ya, saya juga pernah belajar dulu sholat kayak orang-orang. Pertama diajarkan usolli. Habis sepekan itu waktu belajar usolli. Usolli fardal asri, usolli fardal maghribi. Padahal Rasulullah sholat tidak pernah baca usolli. Jadi usolli tidak perlu diajarkan kepada anak. Apa yang perlu diajarkan kepada anak? Bagaimana cara takbir, bagaimana cara sedekap, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud. Persis, ya.
seperti apa yang diceritakan oleh sahabat bagaimana solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka kita wajib hukumnya belajar sifat salat Nabi. Dan rujukan yang ma'ruf, rujukan yang populer, sifat salat Nabi itu ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh berbagai penerbit dan banyak dijual di pasar. Ada yang mewahnya, yang tebalnya, ada yang sedangnya, ada yang buku sakunya, berbagai versi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah kalau mau solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pun puasa. Puasa yang kita ajarkan kepada anak adalah puasanya Nabi. Ingat Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Setelah itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ketika ayat ini turun, orang sebelum kamu ini maksud adalah Bani Israel. Karena Bani Israel juga telah diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini sampai kepada kita, yang dimaksud kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan oleh kepada orang sebelum kamu, yang dimaksud adalah Rasul. Telah diwajibkan kepada Rasul, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, terus ke bawah a'immatul arba'ah, imam madhab yang 4. Nah, maka dari itu puasa kita bukan kayak puasa orang-orang, tapi kayak puasanya Nabi, kayak puasanya sahabat, kayak puasanya tabi'in, kayak puasanya tabi'ut tabi'in, sampai ke bawah kayak puasanya a'immatul arba'ah, imam madhab yang 4. Apa bedanya? Puasa kayak orang-orang, ya seperti itu tadi. Kalau salat, usolli fardal. Kalau puasa, nawaitu shauma ghadin. Perlu kita tegaskan, Nabi setiap salat tidak pernah baca usolli. Nabi setiap puasa tidak pernah baca nawaitu shauma ghadin. Tapi niat kan perlu, Ustaz. Betul, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya amal karena niat, dan amal akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Betul sekali. Tapi ingat, niat di dalam hati, bukan dilafalkan niat itu. Ya, niat itu adalah urusan hati, bukan dilafalkan. Ternyata dalam ibadah ini juga ada semacam job description. Apa itu? Job description. Pembagian tugas. Yang berat-berat dikerjakan oleh tubuh. Ruku, i'tidal, sujud, melontar jumrah, tawaf, itu urusan badan. Qomat kamit itu urusan lidah. Lalu ikhlas, niat, itu urusan hati. Jangan sempat ketukar. Kalau ketukar, persis seperti direktur utama tukar job dengan security. Ya, ada direktur utama yang iseng panggil security, kamu sini." "Siap, Pak." Kamu duduk di meja saya, lalu Pak Direktur turun ke bawah ngatur parkir.